Shalom. Rema untukmu hari ini bertema kasih dan setia. Dalam kitab Amsal 3 ayat yang ketiga, biarlah kebaikan dan kesetiaan tidak meninggalkanmu, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kasih dan kesetiaan itu berjalan berdampingan, tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Kesetiaan selalu didasari dengan kasih. Sebagai contohnya, seorang setia pada tuannya karena mencintai pekerjaan yang dilakukannya. Seorang istri setia pada suaminya karena dasar kasih yang mengikat hatinya. Kesetiaan tidak datang dengan sendirinya, namun perlu dilatih setiap saat. Karena kesetiaan tidak dapat dibatasi oleh waktu maupun keadaan apapun. Orang bisa dikatakan setia apabila kasih orang tersebut tidak mudah pudar meskipun dalam keadaan susah atau senang, baik atau tidak baik keadaannya. Maka dari itu, perlu adanya hubungan dekat untuk saling mengenal, memahami, dan mengerti kepribadian seseorang yang kita kasihi agar terwujud satu kesetiaan yang kokoh. Bagaimana dengan kesetiaan kita pada Tuhan? Dikala hidup kita tidak ada masalah dan baik-baik saja, kita bisa berkata, Tuhan itu baik bagiku. Namun saat kita mengalami suatu proses yang mengharuskan kita untuk menderita bagi Tuhan, apakah kita tetap setia? Kesetiaan adalah suatu perjuangan, dan perjuangan itu sendiri membutuhkan pengorbanan. Yohanes 14 ayat 15, "Jika kamu mengasihi aku, peliharalah perintah-perintahku." Jika kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita harus menuruti segala perintahnya dengan setia. Walaupun terkadang untuk menuruti segala perintah Tuhan itu terasa berat, tetapi melalui kasih semuanya akan terasa ringan. Sebab kasih itu meringankan beban persoalan, yang membuat Tuhan Yesus sanggup menderita dan bertahan pikul salib karena Dia sangat mengasihi kita. Demikianlah hendaknya kasih kita kepada Tuhan membuat kita kuat menanggung penderitaan demi menuruti perintah Tuhan. Jadi, jika hari-hari ini kita sedang mengalami situasi yang berat, mungkin saja itu bukan karena masalah yang sedang kita hadapi, melainkan karena kasih kita kepada Tuhan tidak sebesar awalnya. Oleh sebab itu, hendaklah kita selalu kembali kepada kasih mula-mula kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu hidup dalam kasih dan setia, sehingga kami dimampukan untuk hidup taat dalam takut akan-Mu, semakin bertumbuh dalam kasih kepadamu, dan semakin setia sampai kedatangan-Mu. Amin. Jika kamu merasa diberkati dengan renungan ini, silahkan subscribe, share, like, dan komen channel Rema TV. God bless us.